Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami muliakan Bapak-bapak anggota Polsek Taras, Polres Magetan telah melaksanakan sholat duhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah SWT, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT, sebab taufik kita menimba dunia dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan ini mari kita selalu mengintrospeksi diri, termasuk saya ini mengintrospeksi diri. Ada ciri-ciri, gejala-gejala, tanda-tanda yang dikatakan orang baik. Itu ada 4 ciri-cirinya. Dan ciri-ciri ini orang-orang tanda orang baik, orang yang akan dikabulkan doa-doanya. Jadi ada 4 ciri-ciri orang baik, gejala-gejala, dan doanya dikabulkan. Siapa itu? Yang pertama, ketika orang itu disakiti orang, dihina, diolok-olok, disakiti, dia tetap melakukan perbuatan baik kepada yang menyakiti. Ya, ini agak gampang ya, Pak Iwan ya? Siap. Agak gampang apa agak Gampang, susah? Gampang ya? Alhamdulillah, agak gampang ini kita ini. Bahasanya agak gampang ya. Ketika disakiti tetap berbuat baik kepada siapa? Yang menyakitinya. Ini kayaknya agak gampang ini. Pasang muncing ya. Nah, itu karena apa? Tanda-tanda orang baik. Bagaimanapun disakiti dia nggak pengaruh, karena orang baik ya tetap melakukan kebaikan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika musafir pergi bepergian banyak orang, biasanya pergian itu kan orang itu individu membutuhkan diri sendiri ya. Tapi ini tetap di mana saja keadaannya bepergian tetap berbuat baik kepada orang lain. Pergi di mana saja tetap kebaikan-kebaikan ini tetap dilakukan. Nah, ini ciri yang kedua, orang yang baik. Nah, ini. Terus ciri yang ketiga, ketika sakit ya, lah ini kita kadang sakit wes gak sabar ya, sakit isi ngerosulo ya, sakit wes pokoknya itu wes gak nyaman. Lah ini ketika sakit tetap terus berbuat baik. Nah, ini ya, ketika sakit orang udah tetap berbuat baik, padahal mereka dalam keadaan sakit. Kadang-kadang nggak sakit aja kita susah nggih Pak Iwan nggih, susah berbuat baik nih, apalagi dalam keadaan sakit. Lah ini jadi ciri yang ketiga, orang yang baik itu biarpun awake lara kabeh tapi tetap berbuat baik. Dan ciri yang keempat, yang terakhir ini ciri orang yang baik, yaitu ketika ditanya ya, mukim bertempat tinggal. Nah, ketika ditanya tetangganya, ya, seperti Pak Samuji, gimana Pak Samuji? Baik. Nah, itu kalau ditanya tetangganya baik, pasti dia itu orang baik. Kenapa demikian? Kata Rasulullah, yang dikatakan orang baik itu tanyakanlah tetangganya. Kalau tetangganya mengatakan baik. Tapi kalau tetangganya mengatakan jelek, dia pasti orang jelek. Biarpun dia protes, loh, aku ini orang baik, orang gini-gini. Nah, Pak, sampean pernah gak Pak nyambangi tonggongi semua? Gak tahu. Pernah Pak sampean itu kerja bakti di kampungmu? Gak tahu. Pernah gak Pak sampean itu kalau ada sumbangan di wargamu? Gak tahu. Nah, biarpun dia mengatakan baik, tapi ketika tetangganya itu mengatakan tidak baik, itu orang yang tidak baik. Nah, itu yang ciri yang keempat, tanda-tanda orang yang baik dan
doanya dimakbulkan oleh Allah. Makanya Rasulullah telah bersabda, khairun nas anfa'ahum linas. Yang dikatakan orang yang baik itu yang bisa memberikan anfa'ahum linas, manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita sebagai anggota Polri ini suatu fasilitas untuk bisa berbuat baik kepada masyarakat. Ketika melayani, kita berbuat baik. Ketika kita diperlukan masyarakat, kita berbuat baik. Ketika masyarakat membutuhkan, kita berbuat baik. Itulah ladang kita di institusi kepolisian, ladang kita untuk berbuat baik. Mudah-mudahan Bapak-bapak yang kami muliakan, ketika kita masih di institusi Polri, mari kita fasilitas ini kita gunakan untuk menjadi orang yang khairun nas, orang yang baik dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang bisa kami sampaikan, kami ulang lagi. Jadi ciri orang yang baik, apa Pak Iwan? Pertama Pak Iwan? Berbuat baik. Ciri yang pertama yaitu bila disakiti tetap berbuat baik, tidak emosi. Emosi bisa Pak, boleh Pak, tapi emosi enggak boleh ya. Itu nanti kita disakiti orang terus kita emosi ya sama-sama jeleknya akhirnya. Nah itu ya, makanya kalau kita berlatih, saya pun ya berlatih, dikira saya orang baik, enggak, saya orang jelek, tapi saya berusaha berlatih menjadi orang baik gitu. Latihan ketika disakiti pun wes mau menang mawon wes tetap berbuat baik iso. Karena apa? Itu ciri orang baik ya. Ciri orang baik yaitu ketika disakiti, dihina, diejek tetap berbuat baik. Karena saya pernah beri ilmu kiai saya, berbuatlah baik kepada siapa saja. Ketika kita berbuat baik kepada orang yang jahat, orang yang menyakiti kita, insya Allah lambat laun orang itu akan baik. Tetapi kalau kita berbuat jahat kepada orang yang baik kepada kita, apalagi seperti suami, istri, anak, kalau kita berbuat jahat yang hubungannya dekat kita dengan istri, dengan anak, kalau kita berbuat jahat akan orang itu berbuat jahat kepada kita. Artinya apa? Akan renggang, akan jauh, dan bahkan berbuat jahat kepada kita. Tetapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang jahat, insya Allah lambat laun orang itu akan baik. Tapi kesimpulannya, bagaimanapun kita hidup di dunia, mari kita selalu berbuat kebaikan sebisanya, semaksimal mungkin untuk berbuat baik. Jadi artinya apa? Bahwa kebaikan ini akan suatu memberikan kemanfaatan. Tetapi kejahatan, orang yang baik, orang yang bagus hubungannya, yang dekat, kalau kita berbuat jahat akan berpisah, akan berbuat jahat kepada kita. Ini perlu sabar ya kan, nggih? Hukum karma kan? Gimana? Hukum karma. Hukum karma. Perbuatan baik dibalas baik. Ya, buruk kan? betul itu ya. Itu pasti. Itu artinya itu dampaknya ya. Oke. Terus yang kedua tadi apa Pak Tri? Titing? Sakit tetap sabar. Ketika kita sakit tetap berbuat baik ya. Gak gampang, wong loro kabeh berbuat baik gak gampang ya. Wong sehat susah kan, apalagi saya ini berlatih. Nah, ciri orang yang baik ketika sakit dia tetap berbuat baik. Sakit badannya atau sakit kantongnya nggih? Kalau kanker nggih? Kanker Pak, kanker bos. Kantong kering. Ya. Kantongnya kering, wes gak apa-apa, tetap berbuat baik. Gampang berbuat baik itu sebisanya, yang mudah-mudah aja. Tersenyum kalau koncone, subhanallah. Wes iku berbuat baik nggih, wis nilai amal ibadah tuh. Senyum, sing susah ganti duit kalau koncone merengut gitu. Wes kalau koncone tambah pegel lah iku wes kayak jatuh ketiban
tangga. Yes, gitu. Terus berbuat baik sebisanya yang mudah-mudah saja. Dengan temannya, dengan rekannya, dengan wajah senyum, semeringah, wajah yang ceria. Yes, itu suatu perbuatan yang baik. Nah, ini termasuk ciri orang baik. Yang ketiga, ketika musafir bepergian. Biasanya bepergian itu orang yang membutuhkan bantuan atau orang yang individu, tapi ini tetap berbuat baik, masih memikirkan orang lain, empati terhadap orang lain. Kayak telo koncono kan padahal ini bepergian, kayak banyu aqua gitu. Jajakne lagi orang sing apik ngono kuwi ya. Tetap berbuat baik. Dan yang terakhir tadi yang keempat yaitu apa Pak Kanit? Kalau mau tahu orang itu baik tidak tanyakan tetangga. Nah, TKO tanggamu nggih, aja menghukumi dhewe gitu. Menghukumi dhewe aku wong apik. Nah, iku gawe hukum dhewe ya ta. Dudu perdes tapi hukum dhewe. Nah, iku menghukumi diri sendiri. Tanyakan tanggamu. Lah tanggamu mengatakan baik pun indiku tiyang sae nggih. Masya Allah ngomong elek tapi tanggane aku elek Pak, tapi tanggane mengatakan baik-baik. Tapi sebaliknya, ada ngomong api tapi tanggane elek, itu orang yang jelek ya. Itu. Jadi barometernya itu. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang baik di dunia dan orang yang baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya dijadikan khairunas, orang yang baik dan bisa memberikan anfa'ul linnas, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Alhamdulillah birabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala wa sallim.